Salam sejahtera dalam kasih Kristus Yesus. Pada saat ini saya akan menyampaikan berita sukacita berdasarkan surat kiriman Rasul Paulus pada 2 Korintus pasal 7 ayat 15. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua, bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Pemberitaan firman Tuhan ini saya beri judul ketaatan kepada Allah. Mengawali pemberitaan firman ini, saya menceritakan ilustrasi. Ada seorang raja. Dia memanggil 2 pelayan, hamba-hambaku, isilah air keranjang ini di perigi sana. Lalu keduanya beranjak. Yang satu berpikir secara manusia, keranjang kan bocor, tidak mungkin diisi air. Dengan tegas dia langkah seribu menolak perintah seorang raja. Ada seorang yang setia. Dia tahu keranjang tidak bisa diisi air, karena semua keranjang pasti bocor. Namun karena perintah raja, dia taat. Ketika dia menimba air isi pada keranjang, semakin banyak air diambil dari perigi. Habis 2 air pada keranjang karena tertumpah. Keranjang kan bocor, pasti tidak akan terpenuhi dengan air. Lambat laun akhirnya habislah air pada dasar perigi. Lalu dia melihat pada dasar perigi ada sebuah kotak. Penasaran, dia turun ke perigi, membawa naik kotak tersebut di bagian atas dekat perigi tersebut. Lalu dia membuka. Ternyata kotak yang diambil dari perigi itu berisi cincin emas. Sementara dia memakai cincin emas pada tangan kanan, jari manis, kedengaranlah suara raja. Hai hambaku, karena engkau setia atas perintahku, maka kuberikan cincin emas itu kepadamu.
pergunakanlah. Dan itu akan menjadi milikmu. Dan engkau akan bekerja untukku. Demikianlah hidup ini. Banyak orang yang dipanggil oleh Allah. Banyak orang yang digemari oleh Allah untuk dipersiapkan satu pekerjaan yang besar. Tetapi hanya sedikit yang patuh. Kepatuhannya adalah mengikuti perintah Allah, bukan berdasarkan perintah manusia. Itulah hidup. Ketika kita mengabaikan semua keinginan duniawi, hal-hal lahiriah, lalu taat atas perintah Allah, mengikuti keputusan-keputusannya, maka Dia akan berikan anugerah kita. Cincin emas, satu pertanda anugerah menyatu dengan kita. Lalu dengan anugerah itu kita bisa mengenal Allah sesungguhnya bersama-sama dengan kita. Awal pertama kita memiliki iman dan mendengar suara Tuhan. Bukankah kita di mana-mana beribadah kepada Allah, melakukan perkataannya, patuh terhadap perintahnya, maka kita akan menjadi milik kesukaannya. Saudara-saudara, dengan pendengaran kita mendengar suara Tuhan oleh para utusan-utusan Allah. Ada begitu banyak nasihat yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama. Juga ada begitu banyak hukum-hukum yang diatur oleh pemerintah. Pada dasarnya itu semua berasal dari Allah. Dalam hidup ini, ketika manusia memiliki pandangan yang benar terhadap Allah, maka ada iman yang mengubah dunia ini. Ada iman dalam doa, ada iman dalam perbuatan, dan perbuatan kita akan menjadi kesukaannya Allah. Seperti pohon anggur, ketika ditanam, setiap hari disiram, maka akan menghasilkan buah
anggur yang manis. Itulah hidup. Ketika kita berada pada posisi kita sebagai hamba Allah atau jemaat, bahkan juga lebih spesifik anak muda dalam studi, dan bahkan juga kita bekerja di mana saja sebagai guru, petani. Ketika kita melakukan segala sesuatu hanya untuk Allah, maka hidup ini akan disirami dengan firman dan kuasanya, sehingga kita semakin mengenal rancangan Allah. Dalam pengenalan diri kita kepada Allah, kita tumbuh kembangkan pandangan kita yang benar, yang menghasilkan sikap hidup rohani yang dalam. Hidup ini pasti berguna selain untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk orang lain, dan yang paling utama, hidup itu untuk kepentingan kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan ini.